Andara Raffi Ahmad beberapa hari belakangan sering sekali tampil di media massa. Raffi digambarkan sebagai sosok heroik yang membantu masalah banyak orang. Mulai dari kunjungan ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah yang disebut-sebut untuk menjenguk terdakwa kasus narkoba Ahmad Zoni. Sampai yang terbaru membeli tas branded milik Ivan Gunawan seharga 500 juta rupiah yang hasil penjualannya didonasikan untuk pembangunan masjid di Yokohama, Jepang. Gimana? Serius sebenarnya aku tuh punya tanah kutip utang. Waktu itu aku sama Nagita tuh berjanji, sayang kalau kita ada rezeki lebih kita bangun masjid yuk. Masya Allah. Sebenarnya waktu itu ada pernah, cuman ya sampai sekarang masih belum dapet. Ya maksudnya ini, ya mungkin Ivan Gunawan ngingetin aku. Amin, amin. Itu kan Raffi pernah punya janji. Bener karena harta nggak semuanya punya punya umat juga. Bismillahirrahmanirrahim, ayo semuanya berdoa buat Raffi, buat buat semuanya. Ini tas ini udah laku, insya Allah. Ini bisa berkah, berguna untuk umat dan pembangunan masjid di Yokohama. Al-Fatihah. Alhamdulillah hari ini Raffi beli, langsung ditransfer dan langsung aku kirim ke pembangunan masjid. Aku datang ke lokasi pakai tas itu, terus udah gitu tadinya mau gimmick doang masuk, terus aku cerita sama Raffi kalau misalnya aku lagi bantuin pembangunan masjid di Jepang, di Yokohama. Terus dia tanya tasnya mau dijual harga berapa, aku bilang mau dijual tasnya di harga 500 juta. Terus udah gitu Raffi cerita bahwa dia memang lagi kepengen ngebangun masjid juga gitu, dan tas itu dipastikan Mama Ami suka sama tasnya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, rezeki buat kita semua. Yap, wajar saja jika Ivan Gunawan merasa sangat bahagia tas brandednya laku terjual. Sebab sudah berbulan-bulan dijual, tas itu tidak laku-laku. Sampai akhirnya Raffi datang sebagai penyelamat dan membeli tas tersebut. Banget sama aku, kayak Allah udah kasih pinjam barang mahal, aku udah pernah pakai dan aku rawat, dan alhamdulillah sekarang aku balikin lagi ke Allah gitu ya. Insya Allah Raffi juga bisa mendapatkan gantinya ribuan kali lipat. Allah juga kasih sehat buat Raffi, kasih sehat buat aku, dan semakin banyak kesempatan kebaikan yang bisa aku lakuin untuk umat. Kalau Tuhan sudah turun tangan, tak ada manusia yang bisa menahan. Igun berniat menjual tas brandednya untuk membantu pembangunan masjid di Yokohama, Jepang. Raffi Ahmad punya utang janji untuk membangun masjid. Bahkan Igun menawarkan kepada Raffi untuk menjadi donatur masjid yang sedang dibangunnya di daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Nanti kalau ada rezeki lebih, ya nanti nggak apa-apa. Karena aku tuh waktu itu pernah hutang Utang janji. Utang janji sama Nagita. Nagita selalu ingetin, sayang kamu pernah hutang loh. Kamu kalau ini mau bangun masjid. Omong-omong soal utang, Raffi Ahmad mengaku punya utang janji untuk membangun masjid dan bisa membeli tas branded Ivan Gunawan seharga 500 juta rupiah. Tapi Raffi ternyata juga dikabarkan punya utang 250 juta rupiah kepada mantan tim penasehat hukumnya yang membantu Raffi saat terjerat narkoba tahun 2013 silam. Sudah 12 tahun berlalu, Raffi dikabarkan belum membayar utangnya tersebut sampai akhirnya diviralkan di media sosial. Namun bukannya membayar utang, Raffi malah dikabarkan memanfaatkan koneksi dan jabatannya untuk meredam dan membungkam rumor itu supaya tidak makin liar dan berpotensi bisa merusak citra baiknya. Fakta ini diungkapkan Raden Nuh, mantan tim penasehat hukum yang menangani kasus narkoba Raffi Ahmad di tahun 2013. Itu sudah lama, artinya tagihan itu kan harus cepat lah kita. Kalau tagihan itu memang tidak ada daluarsa, tapi secara etis ya. Kalau ada tagihan kita biarkan lama itu artinya kan udah anggap sebenarnya close file lah gitu ya. Tetapi karena memang ada kondisi yang luar biasa, yaitu apa? Keadaan dia kan. Kalau dia misalnya biasa-biasa aja nggak apa-apa. Yang penting tolong jangan lebay lah tanggapannya gitu. Jangan sampai ngomong kemana-mana segala macam. Itu kan jadi saya jadi pikir lah, ini kok begini, kok gitu responnya. Padahal dia bilang, udahlah bang, udah lama itu bang, saya udah lupa. Nah, misalnya sudah selesai. Yap, utang piutang Raffi Ahmad dan bekas tim penasehat hukumnya memang hanya masalah moral. Sama seperti Raffi Ahmad yang membantu Fahmi Bo agar sembuh dari penyakit yang dideritanya,
dengan membawanya ke rumah sakit dan menanggung semua biaya pengobatannya. Masuk rumah sakit sejak 28 Oktober 2025 hingga hari ini, kondisi kesehatan Fahmi Bo sudah makin membaik. Bahkan Jumat 7 November 2025, Fahmi Bo baru saja selesai menjalani operasi pengangkatan batu empedu. Alhamdulillah, operasi kemarin Jumat malam itu berjalan dengan lancar. Pasca operasi pun besok paginya tuh Fahmi banyak kemajuan yang sangat pesat. Yang tadi kakinya nggak bisa digerakkan dan harus dibantu, itu alhamdulillah sudah bisa digerakkan sendiri. Dan nafsu makannya tuh pun tambah. Pokoknya berjalan lancar. Operasi kantung empedu, batu empedunya banyak banget, lebih dari 10 lah. Ya udah multi. Iya udah multi. Jadi alhamdulillah sudah bersih semua. Buat Arafi dan keluarga besar Arafi, kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya selama ini, khususnya buat pengobatan aku. Setelah menjalani operasi pengangkatan batu empedu di rumah sakit, Fahmi Bo mengaku kondisi kesehatannya sudah semakin membaik dan bersiap untuk pulang ke rumah. Lantas apakah Raffi Ahmad masih akan membantu Fahmi Bo sepulang dari rumah sakit? Maka nanti Raffi Ahmad akan tetap membiayai setelah keluar dari rumah sakit. Artinya sampai benar-benar pulih. Ya kalau masalah itu saya belum tahu ya. Belum bisa menjawab ya. Belum bisa menjawab. Karena belum ada pembicaraan selanjutnya lagi setelah pulang nanti. Kita nih sebentar lagi, nggak lama lagi kita pulang. Alhamdulillah. Selama dirawat berapa kali ya Raffi nengok ya? Ya Raffi udah 3 kali datang. Terus juga setiap hari kita kan update kesehatan. Ya, kemajuan Fahmi. Ya jadi Arafi selalu mantau keadaan kesehatan. Selain Arafi juga Mama Ami, Mama Rita itu rajin loh nengok dan tanya kondisi Fahmi seperti apa.